Kelompok 2 kelas 11C akan membuat produk kerupuk dari ampas tahu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tifal Alia Yulianta Putri. Saya Eva Agatha. Saya Maharani Putri Mustafa. Saya Kanaya Gabes Nuraya. Saya Anissa Yulia Astria. Saya Syafin Hanza. Selamat menyaksikan. Bahannya yaitu yang pertama, ampas tahu sebanyak 500 gram, tepung terigu sebanyak 250 gram, masako dan lada secukupnya, lalu 10 siung bawang putih dan ebi secukupnya. Five minutes later. 2 hours later. Itu tebel sayang. Itu tebel anjir. Enggak emang gitu, itu kurang tipis. Kurang tipis. Nah.
Enak banget, gurihnya pas, rasanya pas, terus dapat kerupuk. Rasa ebinya juga. Udah Ibu. Latar belakang pembuatan proyek terkait penerapan SDGs dalam materi koloid. Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. Proyek membuat kerupuk dari ampas tahu dapat dikaitkan dengan beberapa target SDGs seperti Number 1, No Poverty and Zero Hunger. Dengan memanfaatkan limbah produksi tahu menjadi produk yang bernilai ekonomis, proyek ini dapat berkontribusi dalam mengurangi limbah dan meningkatkan pendapatan komunitas lokal atau pelaku usaha kecil. Yang kedua, Responsible Consumption and Production. Memanfaatkan ampas tahu yang biasanya dianggap sebagai limbah menjadi produk yang lebih berguna adalah contoh nyata dari konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini mengurangi limbah makanan dan mempromosikan daur ulang sumber daya. Decent Work and Economic Growth. Dengan memanfaatkan limbah seperti ampas tahu dan mengolahnya menjadi produk dengan nilai ekonomis, proyek ini berkontribusi terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi komunitas. Nomor 4, Sustainable City and Communities. Proyek ini mendukung komunitas berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal dan mengurangi limbah. Education for Sustainable Development bertujuan untuk memberikan kemampuan dan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat membuat keputusan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Proyek ini, pertama, mengajarkan prinsip daur ulang dan penggunaan kembali sumber daya yang dianggap tidak berguna, sehingga peserta didik dapat memahami pentingnya memanfaatkan limbah dan dalam konteks keberlanjutan serta implikasi lingkungannya. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, koloid untuk memecahkan inovasi dan pemecahan masalah, menumbuhkan kreativitas dan kemampuan inovatif untuk memecahkan masalah lingkungan, seperti pengolahan limbah tahu. Yang ketiga, pengembangan kemampuan lifelong learning, mendorong keterampilan baru dalam penggunaan sumber daya dan pemanfaatkan limbah, seperti pengolahan limbah. Sifat jenis koloid. Koloid yang terbentuk dalam pembuatan kerupuk dari ampas tahu memiliki beberapa sifat khas. Yang pertama, kerja tindal. Salah satu sifat koloid adalah fenomena ketindal di mana partikel koloidal dapat memantulkan cahaya, memberikan tampilan keruh pada campuran yang menunjukkan bahwa partikel tersebar merata. Yang kedua, stabilitas. Koloid cenderung lebih stabil dari suspensi kasar, sebab partikel-partikelnya tetap tersuspensi dalam cairan tanpa cepat mengendap, memberikan tekstur yang konsisten pada adonan sebelum penggorengan. Yang ketiga, koagulasi. Dalam memasak kerupuk, ketika adonan dipanaskan, partikel koloidal bergabung membentuk massa padat yang memberikan bentuk dan tekstur pada kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlutut. Wah, kurang ajar. 5 minutes later. 2 hours later. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.